Halo semuanya, saya Haris dan ini adalah episode pertama tentang belajar bahasa pemrograman Swift dasar. Di episode yang pertama ini kita akan mengenal tentang bahasa pemrograman Swift, kemudian apa aja alat atau tool yang kita gunakan, kemudian apa aja yang akan kita pelajari ke depannya. Yang pertama, bahasa pemrograman Swift ini adalah bahasa pemrograman yang diciptakan oleh Apple dan pertama kali dipublikasikan atau diluncurkan pada tahun 2014. Dan untuk sampai sekarang, bahasa pemrograman Swift ini udah mencapai di versi 5.5. Dan bahasa pemrograman ini merupakan bahasa pemrograman open source, jadi kita bisa berkontribusi ke sana. Dan bahasa pemrograman Swift ini bisa kita gunakan untuk membangun aplikasi semacam aplikasi di iOS, macOS, Apple TV ataupun di Apple Watch. Oke, lanjut. Dan ini ada beberapa aplikasi yang dibangun menggunakan Swift seperti LinkedIn. Dan Apple juga mengklaim bahwa Swift ini lebih cepat daripada Objective-C ataupun 8,4 kali lebih cepat daripada Python versi 2.7. Menarik. Kemudian Swift ini juga sekarang mulai digunakan sebagai kurikulum atau bahasa pemrograman dasar di beberapa universitas seperti yang di bawah ini bisa kita lihat yang sudah menerapkan bahwa bahasa pemrograman Swift ini dijadikan sebagai bahasa pemrograman untuk belajar. Nah, untuk mempersiapkan kita perlu yang namanya Xcode dan kita akan mereferensi di developer website seperti di sini. Ataupun bisa juga di sini. Ini juga bisa ataupun di swift.org ini juga bisa. Nah, nanti kita akan belajar basic mulai dari sini. Ada basic operator, string karakter, collection type, control flow, function dan seterusnya. Nah, untuk memudahkan apa yang akan kita pelajari nantinya, saya menggunakan ini. Di sini bisa kita lihat di akun GitHub-nya GodRM. Terima kasih Bang. Ini sangat bermanfaat sekali. Ini adalah roadmap untuk mobile developer di tahun 2019 ataupun sekarang pun sebenarnya masih relevan ya. Jadi kita ada di sini. Kita akan belajar menjadi mobile developer iOS. Nah, apa aja yang akan kita pelajari di episode atau playlist ini? Kita akan belajar tentang learn the basics. Artinya kita nanti akan belajar mulai dari Xcode IDE, kemudian kita nanti menggunakan Playground sebagai tool awal untuk belajar Swift. Kemudian kita memilih bahasa pemrograman karena kita ini di sini kita memilih bahasa pemrograman Swift. Jadi nanti kita akan belajar tentang functional programming atau fungsional dasar-dasarnya. Nah, di functional programming ini bisa kita pecah lagi isinya seperti ini. Oke. Jadi kita akan belajar basic Swift dibagi menjadi beberapa pelajaran nantinya. Seperti kita akan belajar tentang data presentation, kemudian ada primitive types, kemudian ada basic operator dan seterusnya. Nah, yang akan kita pelajari nantinya adalah yang kuning-kuning ini. Jadi yang kuning ini maksudnya yang sangat direkomendasikan kita untuk belajar. Seperti yang pertama kita nanti akan membahas tentang konstan, kemudian ada variabel, kemudian kita akan membahas tentang tipe-tipe data yang ada di Swift juga seperti integer, float, double, ada boolean, string, karakter dan seterusnya. Kemudian ada control flow seperti fungsi dasar pemrograman seperti while, switch case, if, else, for dan seterusnya. Oke. Jadi yang pertama yang perlu kita persiapkan adalah kita download dulu App Store App Store. Kita download dulu yang namanya Xcode. Oke. Bagi kalian yang belum punya silahkan install Xcode. Oke. Ya, karena ini saya sudah install jadi tinggal buka saja.
Kemudian bagaimana kalau misalkan kita menggunakan Linux ataupun Windows. Nah, kalian juga bisa install Swift untuk di versi compiler di Ubuntu. Jadi nanti kalian bisa lihat di sini Swift Ubuntu ataupun Linux lah ya. Nah, bisa masuk di org. Nah, nanti kalian bisa install, cara install juga ada di sini. Bisa download. Nah, kemudian kalau sudah, ini nanti contohnya bisa pakai ini. Kita contoh gunakan, misalkan kita buat, kalau kita sudah install, kita bisa pakai terminal ataupun ya bisa pakai terminal untuk menjalankan Swift compiler ini. Seperti ini kalau kita udah punya Swift, dan kita besarkan dulu. Kalaupun kita udah punya Swift, kita cek dulu versinya. Kalau kita udah punya, nanti akan muncul seperti ini. Jadi ini menandakan bahwa kita udah punya Swift di laptop kita. Jadi kita udah bisa gunakan. Contohnya kita pakai kita buat satu file seperti ini, namanya v.foo.swift. Jadi kita membuat file namanya foo.swift. Nah, di sini kita bisa mungkin bisa buat function simple lah ya. Oke, function kita buat kita return kita print lah ya, misalnya kita print seperti biasa, kita print hello world. Oke, kemudian kita jalankan fungsinya. Ini belum ada fungsinya. Katakanlah fungsi say, function, kita bisa panggil function. Kemudian kita simpan. Nah, kita simpan. Kita bisa jalankan lagi seperti pakai swift.foo.swift nama filenya. Nah, ini udah bisa kita lihat. Jadi fungsinya Swift juga bisa udah jalan. Kemudian bagaimana kalau susah nih, masih harus install ini itu? Tenang, kita masih punya alternatif lain seperti udah ada namanya Playground Swift Playground Online. Nah, kita juga bisa gunakan seperti ini. Kalau kalian yang nggak mau ribet, mau install ini itu, kalian juga udah cukup lah kita pakai ini. Nah, ini seperti kayak tadi print hello, seperti kita misalkan kita buat function lagi, function say seperti tadi ya. Print hello world. Nah, kita jalankan fungsi say, kita run. Oke, kalian juga bisa pilih versinya di sini. Nah, ini adalah konsol dari print ini. Jadi kita juga bisa gunakan ini. Oke, itu aja untuk video pertama kali ini. Jadi kalian yang belum install, kita persiapkan dulu. Nanti kita akan belajar menggunakan Xcode. Nah, mungkin saya akan beri contoh sedikit. Nah, kita buka Xcode-nya. Kemudian kita buka Xcode, kemudian kita pilih file new, kemudian kita akan nanti menggunakan playground. Oke, jadi di sini kita pilih aja blank. Oke, ini contoh my playground, kita taruh di desktop. Oke, my playground. Ini contoh simpelnya. Nah, kita udah bisa
menggunakan background. Untuk pertama kali kita akan ditampilkan seperti ini. Kita disediakan namanya var greeting hello background. Nah, untuk kita itu bisa run di sini, kemudian nanti akan muncul konsol di bawah sini. Kita coba run. Oke, nanti kita bisa lihat di sini hello background. Kemudian kita bisa juga lihat di sini kalau kita ini adalah yang bawah adalah konsol. Kita coba ya. Print greeting. Oke. Kita run. Nah, nanti muncul di sini. Oke. Jadi video pertama ini, episode pertama ini cukup di situ dulu. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.